Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penerapan konsep pemasaran yang beranggotakan saya sendiri, Silvi Kotronada NIM 35, dan rekan saya Silviana Dewi NIM 53, Sita Mamin Mardatila Imamah NIM 83, Novia Hilda Oktavia Manalu NIM 95. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan taktik. Salah satu perencanaan taktik menggunakan konsep marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktik yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu produk, price, promotion. 4P. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran. Misalnya, keanekaragaman produk, kualitas, desain, bentuk, nama merek, ukuran, pelayanan, garansi, imbalan. Harga adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk tersebut. Misalnya, daftar harga, diskon, potongan harga khusus, syarat kredit, periode pembayaran, dan tempat termasuk aktivitas yang mengkonsumsikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya, yaitu saluran pemasaran yang cakupan pemasarannya pengelompokannya berupa lokasi persediaan. Sedangkan untuk promosi seperti promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, kehumasan, dan pemasaran langsung. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Di sini saya akan membahas penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang berorientasi pasar yaitu proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuan dari perencanaan strategis yaitu untuk membentuk dan menyempurnakan usaha serta produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhan. Untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat digunakan dalam proses perencanaan strategis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif strategis dapat disusun. Kegagalan dalam menganalisis berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategis dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Sambil mencari hubungannya dengan misi, tujuan, dan sarana juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategi yang baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun kepuasan pelanggan. Sebelum memasuki itu, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih arti pelanggan itu. Pelanggan adalah orang yang menjadi pembeli produk yang telah dibuat oleh sebuah perusahaan, di mana orang ini bukan hanya sekali membeli produk tersebut, namun berulang kali. Nah, sedangkan kepuasan pelanggan adalah respon emosional dari pelanggan ketika mengevaluasi pengalaman saat mengkonsumsi produk atau layanan. Dalam suatu perusahaan atau dalam bisnis, hal ini tujuannya untuk memberi manfaat dan juga untuk menciptakan kepuasan bagi konsumen dan pelanggan. Maksudnya kepuasan pelanggan sangat erat kaitannya dengan nilai ataupun value dan loyalitas pelanggan. Karena semua faktor tersebut berhubungan erat. Nilai value berkaitan dengan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Pemasar saat ini menghadapi konsumen yang semakin berkembang dengan alternatif pilihan beragam. Konsumen membeli produk karena membutuhkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Maka produk yang memiliki nilai yang paling besar akan mereka pilih biasanya. Nah, selanjutnya, kenapa sih pelanggan itu penting? Pelanggan adalah orang yang penting dari segala urusan bisnis. Nah, pelanggan ini tidak tergantung kepada suatu perusahaan, tetapi perusahaanlah yang tergantung pada mereka. Pelanggan membantu perusahaan dan pantaslah mendapat pelayanan dari perusahaan dengan baik. Yaitu
Bagaimana sih cara kita untuk mengetahui, mengukur, atau memantau kepuasan dari pelanggan? Ada beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Di sini contohnya seperti menyediakan kotak saran dan keluhan, kartu komentar, customer hotlines. Yang kedua ada loss customer analysis, di mana perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli dari perusahaan atau mereka yang telah beralih ke pesaing. Yang ketiga yaitu ada ghost shopping. Perusahaan menggunakan ghost shopper untuk mengamati kekuatan dan kelemahan produk serta pelayanan perusahaan dan pesaing. Yang keempat yaitu sales relate method adalah kepuasan pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan rasio pembelian ulang. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai menangani keluhan pelanggan. Dalam hal ini terjadi ketidakpuasan. Ada beberapa kemungkinan tindakan yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu voice response, merupakan gaya penyampaian keluhan secara langsung dan atau meminta ganti rugi kepada perusahaan tersebut. Yang kedua ada private response, yang merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperingatkan atau memberitahu kolega, teman, atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, third party response, yang merupakan tindakan pelanggan yang merasa dikecewakan oleh suatu perusahaan dengan meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, dan secara langsung mendatangi lembaga konsumen dan instansi hukum. Bisa dibilang third response ini adalah yang paling kejam lah di antara yang lainnya, karena memang didatangi secara langsung dan bahkan melalui jalur hukum. Kemudian penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah berbagai aktor dan kekuatan yang ada dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik itu dari sisi pelanggan. Mengapa lingkungan pemasaran harus terus dipantau? Karena banyaknya pengaruh-pengaruh global yang sedang terjadi, maka itu harus diantisipasi oleh firm, yaitu antara lain percepatan yang besar dalam transportasi, komunikasi, dan transaksi keuangan internasional. Maka untuk menanggapi ini, dalam manajemen pemasaran, kita harus mengetahui lingkungan dalam pemasaran. Lingkungan pertama yaitu lingkungan mikro. Apa yang ada di dalam lingkungan mikro? Yang pertama yaitu perusahaan, diikuti dengan pelanggan, kemudian masyarakat, dan yang terakhir adalah pesaing. Lingkungan pemasaran yang kedua yaitu lingkungan makro, yaitu di dalamnya terdapat lingkungan demograf, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum, dan juga lingkungan sosial atau budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, performa, dan kinerja pasar SCP pasar. Pendekatan struktur perilaku kinerja pasar SCP pendekatan industri merupakan keseluruhan kajian yang menganalisis keseluruhan sistem dari aspek makro, mulai dari pendekatan fungsi, kelembagaan, pengolah atau pabrikan, dan organisasi fasilitas yang terlibat dari sistem pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah fungsi organisasi dan kumpulan sebuah proses yang dirancang dalam rangka untuk merencanakan, menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai-nilai values kepada pelanggan. Secara spesifik, konsep SCP diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, struktur merupakan atribut pasar yang mempengaruhi persaingan antar pembeli dan penjual yang ada di pasar tersebut. Beberapa contoh struktur pasar yakni jumlah pembeli dan penjual komoditas pangan di pasar, jumlah penjual input pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan sebagainya, halangan memasuki pasar, barrier to entry, dan hubungan dagang di antara pelaku pasar, mekanisme koordinasi vertikal. Yang kedua, perilaku, market conduct, merupakan pola perilaku penjual atau pedagang dan pelaku pasar lainnya yang mengadopsi untuk
mempengaruhi atau menyesuaikan di pasar tempat jual dan beli tersebut. Hal ini termasuk perilaku penentuan harga dan praktek jual beli. Yang ketiga, kinerja pasar market performance, mengacu pada sejauh mana pasar menghasilkan outcome yang dianggap baik atau sesuai oleh masyarakat. Kinerja pasar menunjukkan seberapa baik pasar dapat memenuhi tujuan pribadi atau sosial masyarakat tertentu. Hal ini termasuk tingkat harga dan stabilitas harga dalam jangka pendek dan jangka panjang, tingkat keuntungan, biaya, efisiensi, dan kualitas serta kualitas komoditas pangan yang dijual. Variabel dan hubungan SCP. Menurut Philip, dalam Asmarantaka mengajukan konsep yang bersifat dinamis, keterkaitan hubungan dua arah yang bersifat timbal balik dan sifat hubungan endogenes di antara variabel-variabel SCP serta memperhitungkan waktu. Pendekatannya menunjukkan bahwa struktur, konduk, dan performan dalam suatu waktu berada pada sistem di mana S dan C adalah faktor penentu dari P. Di lain waktu, S dan C ditentukan oleh P. Hal ini menunjukkan suatu sistem dinamis yang mengembangkan respon penyesuaian dari perusahaan terhadap kondisi pasar dan keadaan yang memungkinkan. Struktur pasar yang tercipta dalam suatu pasar akan menentukan bagaimana pelaku industri berperilaku. Akibat dari terbentuknya suatu struktur dan perilaku pasar, yaitu adanya penilaian terhadap suatu sistem pemasaran yang disebut sebagai kinerja pasar. Jika struktur pasar yang terjadi adalah pasar persaingan sempurna yang dicirikan dengan banyaknya jumlah pedagang, barang relatif homogen, mudah untuk keluar masuk pasar, dan konsentrasi pasar tidak terletak pada satu orang, maka perilaku pasar yang terjadi adalah akan mencerminkan struktur pasar yang berlaku. Artinya, penetapan harga yang berlaku yaitu berdasarkan mekanisme pasar. Adanya perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen akan menentukan seberapa besar margin pemasaran, farmer share, dan integrasi pasar yang merupakan indikator dari kinerja pasar. Dalam SCP, semakin tinggi persentase pangsa pasar menunjukkan kekuatan suatu perusahaan dalam suatu industri. Jika 4 perusahaan memiliki pangsa pasar lebih dari 60%, maka pasar cenderung berstruktur monopoli. Namun jika pangsa pasar relatif kecil dan menyebar, maka pasar cenderung berada pada pasar bersaing dengan dicerminkan oleh perilaku pasar dan kinerja pasar. Semakin tinggi hambatan masuk pasar, maka pasar cenderung berada pasar monopoli, dan sebaliknya, jika pelaku cenderung lebih mudah masuk pasar hambatan kecil, maka pasar cenderung berada pasar bersaing. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis SWOT tentang strategi pemasaran agribisnis di Pulau Sutopo pada komoditas semangka. Peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti melihat produksi semangka yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun cukup melimpah, di mana pada tahun 2013 produksi semangka sebanyak 2.014 ton, pada tahun 2014 sebanyak 2.373 ton, pada tahun 2015 sebanyak 2.561 ton, pada tahun 2016 sebanyak 3.341 ton, dan pada tahun 2017 produksi semangka mencapai 4.302 ton. Berdasarkan analisis tabel, maka masing-masing nilai skor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yaitu skor kekuatan 2,46, skor kelemahan 0,56, skor peluang 1,94, skor ancaman 1,33. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa skor kekuatan memiliki nilai yang lebih besar daripada skor kelemahan, yaitu selisih 1,90, dan skor peluang memiliki nilai yang lebih besar daripada skor ancaman, yaitu dengan selisih 0,61. Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa agribisnis semangka berada pada posisi kuadran 1, yang artinya agribisnis semangka berada pada posisi yang cukup menguntungkan untuk perusahaan dan dapat menerapkan strategi pertumbuhan agresif di pasaran. Dengan demikian, agribisnis semangka memiliki kekuatan maupun peluang yang lebih besar dibandingkan kelemahan maupun ancaman, sehingga setiap kekuatan dan peluang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan agribisnis semangka.
Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh alternatif strategi pada agribisnis semangka, diantaranya menjaga kualitas buah dengan melakukan upaya perawatan dan pemeliharaan, mempertahankan hubungan baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan, mempertahankan harga yang dapat bersaing di pasaran, mengatur jadwal penanaman berkala agar dapat menyeimbangi persediaan buah semangka dan menghindari banjirnya buah di pasar, menciptakan dan meningkatkan perencanaan strategi promosi dengan memanfaatkan peluang pasar yang luas, memberikan petunjuk jalan atau dana lokasi perkebunan, membeli mobil sebagai aset usaha, menjaga persediaan bahan baku penanaman untuk mengantisipasi kondisi ekonomi. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari hasil survei lapang kepada para pedagang buah-buahan di Kota Batam, diperoleh informasi bahwa kondisi persaingan di lingkungan usaha agribisnis semangka semakin ketat. Hal tersebut menuntut para pengusaha untuk menerapkan berbagai strategi bisnis agar dapat unggul dalam persaingan pasar. Oleh karena itu, peneliti menganalisis konsep strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada pertanian semangka yang ada di Desa Pulau Setokoh, Batam dengan menggunakan analisis SWOT. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.